Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Saya pernah mengutip TV One hari Ahad. Pengajian mengatakan ciri-ciri Dajjal akan keluar sudah terjadi. 1. Apabila mata air Zuhan tidak mengeluarkan air, sudah terjadi di mana mata air tersebut Pak Ustadz? Tiberias, laut sungai surut. Kebun kurma di Baisan tidak berbuah lagi. Di mana kuman Baisan? Berada di Suriah. Baisan, negeri Syam. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Apabila danau Tiberias di Israel menyusut, sudah terjadi. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu manusia, bukan makhluk raksasa yang telinganya panjang. Itu mitos. Dajjal itu manusia. Cirinya bagaimana? Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ard umbuti, tumbuh tanaman. Dia tunjuk manusia, orang mati, ya mayat kum, tegak. Artinya dia mirip seperti Nabi Isa. Lalu orang menyangka dia Isa, makanya dipangkal namanya Al-Masihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena dia mirip macam Al-Masih, seperti Al-Masih, tapi dia Dajjal. Dajjal artinya palsu. Al-Masih Dajjal, Al-Masih palsu. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah orang soleh keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan diutus Nabi pada akhir zaman, akan menegakkan Al-Mahdi, membawa hidayah. Mana duluan? Apakah duluan Dajjal? Maka dalam hadis, ada satu hadis menyebut, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, la mahdiya illa Isa. Jadi dia menurut pendapat ini, kata dia, Isa itu sekaligus Mahdi, dan dia yang akan membunuh Dajjal. Dia nanti yang akan membunuh Dajjal itu, sehingga Dajjal itu mati, berakhir sezaman, dan dia yang akan membunuh Dajjal itu mati. Menurut hadisnya Ustadz, setelah muncul keduanya, apa yang terjadi menjelang kiamat datang? Sampai akhirnya orang menjadi jahat semua. Lalu kemudian tidak lagi ada yang menyebut Allah. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang menyebut Allah, Allah. Bukan menyebut lafaznya saja. Karena kalau menyebut itu orang kafir pun pandai. Makna Allah, Allah, ucapan Allah berpengaruh pada perilakunya. Ucapan Allah berpengaruh kepada pola pikirnya. Masih mengamalkan kalimat takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlambat datang pengajian ke masjid, pengajian sudah berlangsung, apakah kita boleh langsung duduk atau salat tahiyatul masjid? Tetap tahiyatul masjid. Belakang, usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala, baca Fatihah. Tak usah pakai iftitah karena mau mendengar pengajian. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antar sujud tegak lagi, Fatihah. Sependek-pendek tasbih satu kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi bacanya pelan, ada tumakninah. Jangan langsung duduk. Kalau kita terlambat bangun, waktu sedikit, apakah kita salat sunat wudu dulu atau langsung salat tahajud? Kalau ada waktu, bagus salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dalil salat sunat wudu? Hadis riwayat Abu Hurairah. Bilal bin Abi Rabah dipanggil Nabi, dan pahalanya Nabi mendengar suara gesekan sandal Bilal di dalam surga. Saya ingin bertanya masalah melihat orang meninggal. Saya ingin tanyakan, yaitu saya tidak bisa menengok orang meninggal. Kalau saya lihat, saya rasa teringat wajah orang yang meninggal itu. Saya tak bisa nengok orang meninggal. Kalau saya tengok, saya teringat wajahnya. Oh, ini terlalu banyak nonton film hantu. Apa pula kita takut? Nengok orang mati,
pulang ke rumah terbayang wajahnya. Kenapa kita takut? Kita pun akan mati juga. Takut ke kamar mandi pun mesti dikawani gara-gara itu. Wah, ini tak betul. Banyak-banyak itu pengaruh waswasul khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, setan. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Allahu la ilaha, kuatkan dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kuatkan dalam hati. Jangan lagi saya ambil pelajaran, tetap tengok orang mati, ingin mengambil iktibar pelajaran. Tolong Pak Ustaz, bagaimana caranya untuk merubah sifat saya ini supaya saya bisa berani melihatnya? Bangkitkan dari dalam bahwa mayat itu tidak bisa mendatangkan mudarat. Mayat orang mati tidak bisa mendatangkan mudarat. An-nafi'ud darru, itu Asmaul Husna. Ikuti kajian Asmaul Husna dengan Dr. Mustafa Umar setiap Sabtu pagi jam 10. Ad-darru yang mendatangkan mudarat, an-nafi'u yang mendatangkan manfaat, Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mati, dia tak mendatangkan dia. Tapi nanti dia akan bangkit tiba-tiba berjalan sana, itu hantu. Dalam Islam tak ada. Itu jin masuk ke dalamnya lalu membuat dia bangkit lagi. Itu dalam Islam ruh orang beriman diletakkan di tempat namanya Illiyin. Ruh orang kafir diletakkan namanya Sijjin. Adapun yang bangkit itu adalah setan, iblis. Maka kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaan doanya supaya menghilangkan rasa takut itu Pak Ustaz? Baca Fatihah, baca pangkal surat Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Habis itu baca ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu baca qul huwallah, habis itu qul a'udzu birabbil falaq, habis itu qul a'udzu birabbin nas. Dibaca pada waktu petang ba'da asar, dibaca pada waktu subuh ba'da subuh, atau setelah salat duha. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Hormat saya. Apakah bisa diobati Pak Ustaz? Ruqyah. Pergi ke Ustaz Saifullah, Masjid Al-Falah, rumah sehat. Kalau tak hilang-hilang berarti diganggu setan. Dibisik-bisikkannya ke dalam hati. Takutlah, takutlah, takutlah. Bawaannya takut. Yang perlu kita takutkan itu takut sakratul maut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut mati su'ul khatimah, takut tak dapat menitian-titian siratal mustaqim, takut masuk neraka jahanam. Itu takut yang perlu dipelihara. Adapun takut membayangkan orang mati, takut tidur sendirian, takut. Ustaz, minta jelaskan tata cara qada salat. Apakah setelah salat sunat rawatib boleh setelah pulang ke rumah? Setelah rawatib boleh, setelah pulang ke rumah boleh. Pokoknya setelah selesai laksanakan satu kali sebanyak berapa yang ditinggalkan, tapi bukan sengaja. Jangan tinggalkan sholat secara sengaja lalu nanti bisa diqadha. Kamu main futsal nggak sholat maghrib, nanti aja Pak rapel sama isya. Bukan itu maksudnya. Itu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Adapun orang yang taubat, yang lalu-lalu, yang tinggal-tinggal, mesti diqadha. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang itu. Bagaimana setelah sholat subuh dan asar? Boleh, tak masalah. Habis sholat subuh diqadhanya boleh. Tapi katanya setelah sholat subuh tak boleh sholat. Sholat yang tak ada sebab. Adapun yang ada sebab, masuk masjid. Bapak tadi salat subuh di Masjid Akramun Nas, habis itu datang kemari, kami sudah selesai salat subuh. Boleh tahiyatul masjid? Boleh. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Salat qadha boleh. Apa sebabnya? Karena mengqadha. Salat jenazah setelah asar boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Ada jenazah. Yang tak boleh itu salat sunat mutlak. Itu baru tak boleh. Tapi kalau di masjid banyak orang, kita salat sunat setelah subuh menimbulkan fitnah, maka baiknya setelah masuk syuruk, ini tadi, atau nanti setelah pulang salat duha. Ini baik bagi yang setelah subuh. Apakah benar doa buka puasa yang selama ini berasal dari hadis dhaif? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa Allahumma lakasumtu itu hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena periwayatnya tidak menyebut nama sahabat Nabi.
Kalau dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat Nabi, maka hadis itu disebut hadis mursal. Sanad. Kalau putus di bawah namanya muallaq. Kalau putusnya di atas namanya mursal. Kalau berturut-turut dua rawinya hilang namanya mu'dal. Kalau salah satu di antara tidak mursal, tidak muallaq, tidak mu'dal, namanya munqati. 2 SKS tentang ulumul hadis. Nah, hadis tentang Allah malaka sumtu itu ada nama riwayatnya tabi'in namanya Mu'az tabi'iyun. Maka hadisnya hadis dhaif mursal. Allahumma lakas sumtu. Boleh dipakai? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh membaca doa Allahumma lakas sumtu saat buka puasa. Berapa doanya? 2. Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Satu lagi, dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Boleh doa yang ma'thur ataupun ghairu ma'thur. Ma'thur ada dalam hadis, ghairu ma'thur doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat sendiri. Boleh, tak salah. Apa hukum memelihara jenggot? Sunnat. Uqful liha, waqsus syarib. Orang Yahudi kumisnya panjang, orang Nasrani kumisnya panjang, orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Uqful liha, biarkan jenggot, waqsus syarib, potong kumis. Kumis potong. Apa batasan potong kumis? Itor batas tumbuh. Mana batas tumbuhnya ini? Jadi yang dipotong tuh ujungnya. Orang sekarang enggak pula, pangkalnya dia ditinggalkan pula ujung macam semut keliling. Ujung dipotong. Kalau mau dicukurnya habis, dan cukur habis ikhtilaf ulama. Syukran. Nah, ini tentang masalah memelihara jenggot, hukumnya sunnat, baik. Bagaimana pandangan kita ketika sholat? Pandangan mata kita ketika kita sedang sholat. Mata menengok tempat sujud. Ketika rukuk Pak Ustaz, ya, tengok tempat sujud. Kapan mata memandang beralih? Ketika tasyahud. Waktu tasyahud mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata tak boleh lewat dari ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata ujung telunjuk. Mau bertanya Pak Ustaz, benarkah seorang yang mati syahid bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya? Bukan hanya orang mati syahid, ada syafaat orang beriman. Ketika seluruh jamaah An-Nur diperintahkan Allah masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Hai semua jamaah An-Nur, masuklah kalian ke dalam surga. Maka ketika itu ada orang yang tak mau masuk ke dalam surga. Ya Allah, aku rasa tak siap masuk surga. Kenapa? Karena ada saudaraku yang belum kulihat. Dulu kami sama-sama duduk sama dia waktu pengajian subuh Sabtu, subuh Ahad. Sekarang kulihat dia tak ada. Rupanya kawan itu transit di neraka jahanam. Maka kata Allah, cari dia. Yang lain minta juga begitu. Kata Allah, cari siapa yang ada imannya sebesar duit dinar. Dinar itu duit logam beratnya 4,25 gram. Buka hadis ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syai'an. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabungkan jadi 2. Itu nama kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis sahih, tersahih di antara yang sahih. Bayangkan itu, tentang orang yang masuk neraka bisa diselamatkan saudaranya. Begitu juga dengan orang yang mati syahid. Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Orang soleh, ulama, orang yang mati syahid. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran bisa memberi syafaat. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang bisa menolong. Nah, begitu juga dengan solat jenazah yang 40 orang. Siapa yang solat jenazahnya 40, maka dia diberikan pertolongan. Begitu juga dengan yang mati pada malam Jumat, diberikan pertolongan. Ketika tak ada yang bisa menolong, ada beberapa yang bisa menolong. Ini salah satunya. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa menolong kecuali dengan izinnya? Dengan catatan semua tadi bisa menolong hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, apa betul kaum Bani Israel pernah membunuh nabi-nabi?
Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang nabi-nabi tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagiannya kamu dustakan, sebagiannya kamu bunuh. Ayat Quran. Asal datang nabi tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja. Kalau tak mereka dustakan, mereka bunuh. Nabi Isa, Pak Ustadz, Nabi Isa mereka bunuh menurut versi Kristen. Menurut orang Kristen, Nabi Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya mereka buatkan filmnya. Ketika film itu beredar, The Passion of Christ, film itu ditolak oleh Yahudi mentah-mentah, karena film itu menunjukkan orang Yahudi yang membunuh Yesus. Kenapa? Karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Nabi Muhammad tapi dibantah oleh Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Dia adalah Yudas Iskariot, Yahuza. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Muhammad, kamu suka makan daging kambing? Ya. Bagian mananya? Bagian kaki, bagian depan. Dimasukkan mereka racun sebanyak-banyak racun ke dalam kaki bagian depan. Dimakan Nabi. Begitu Nabi datang Jibril ngasih tahu, muntahkan ya Muhammad. Dimuntahkan Nabi SAW. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun, tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan bersarang racun itu di dalam. Nabi cerita ke Aisyah, hai Aisyah, masih terasa sisa-sisa racun Yahudi. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontan, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW, tapi Allah masih melindungi. Nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Kenapa memakai antum untuk satu orang? Kenapa enggak pakai anta? Anti, antum. Antum, kenapa pakai antum? Antum itu kan bentuk jamak. Biasanya di pesantren itu bahasa Arab pesantren. Kalau di Mesir tetap pakai anta. Anta, kalau di Mesir tetap anta. Kamu itu bahasa pesantren katanya kalau anta enggak sopan, anta. Tapi kalau antum lebih sopan. Itu orang kita aja itu. Itu bahasa Arab yang pakai totokromo orang kita. Itu namanya Arab Indonesia. Antum tinggal di mana? Kalau bahasa Arab anta. Ya Om Samad, anta, aina taskunu? Orang Mesir biasa anta. Tempat kita antum. Antum di mana Ustaz? Antum. Bahasa kita. Orang kita ini sopan bukan main. Apakah tak ada istri Nabi itu yang cemburu Pak Ustaz? Aisyah cemburu. Ketika Nabi menyebut Khadijah, Khadijah apa kata Aisyah? Macam tak ada perempuan lain. Sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Apa kata Nabi? Ketika semua perempuan mendustakan aku, Khadijah beriman kepada aku, Aisyah. Maka Khadijah itu ibarat makanan seperti lauk pauk di antara makanan. Kasarid, sarid seperti lauk pauk di antara makanan. Aisyah cemburu. Padahal ketika Aisyah menikah dengan Nabi, Khadijah sudah meninggal. Ternyata setiap disebut masa lalu cemburu. Nah, itu pelajaran bagi bapak-bapak, jangan disebut masa lalu. Buanglah mantan pada tempatnya. Seandainya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan di surga, apakah dia akan tetap diturunkan juga ke dunia? Ya, sebab dunia kan sudah diciptakan Allah Ta'ala. Ya. Lalu kenapa begitu? Itu kan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ja'ilum fil ardi, aku ingin menjadikan makhluk di bumi khalifah, menjadi pemimpin. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam memang untuk diturunkan ke dunia. Dia bukan diturunkan di surga. Dia diciptakan di surga. Ihbitu, turunlah kamu ke dunia. Lalu kemudian diturunkan ke dunia. Maka orang yang mengatakan kita maunya di surga terus Pak Ustaz, di dunia inilah baru tahu mana yang layak masuk surga dengan yang tak layak. Pak Ustaz, Allah tahu tak kalau saya ini layak penghuni surga? Allah Maha tahu. Apa yang terbersit dalam hati aja tahu. Lalu kenapa Allah buat saya di dunia?
Allah mau ngasih tahu bahwa antum layak nggak masuk surga. Dibuat Allah Ta'ala saya hidup di dunia untuk ngasih tahu saya, Abdul Somad, setelah engkau hidup di dunia ini, coba kau pikir-pikir, layak tak kau masuk surga? Kita yang diberitahu Allah Ta'ala, bukan Allah mau mencari tahu. Allah Maha tahu. Dia ingin mengasih tahu kita, aku buat engkau hidup di dunia, aku kasih engkau mata, telinga, hati dan rasa, supaya kau pikir-pikirlah, layak tak engkau masuk ke dalam surga? Maka kita disuruh menguji diri kita sendiri, layak apa tidak? Kok bisa iblis mengganggu Nabi Adam di surga? Kan sudah dikeluarkan dari surga Pak Ustaz. Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga. Lalu kata Allah Ta'ala, la taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Gimana ceritanya setan bisa masuk lagi ke dalam surga, padahal Allah sudah mengatakan ukhruj, keluar? Kok bisa seolah-olah orang yang mempikiran ini kita ketemu dengan orang rasional ini. Kalau orang cerita percaya kepada wahyu ini tak dipermasalahkannya. Saya tidak menuduh Bapak yang menulis ini karangan rasional. Tentu sekarang informasi bisa baca di internet, bisa jadi kita dibantah orang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak di surga, tapi di sebuah taman namanya Taman Eden. Disitulah Adam diciptakan Tuhan, di Taman Eden. Lalu tiba-tiba datang iblis menggoda. Jadi bukan di surga. Ahlus sunnah wal jamaah, ini saya sebutkan akidah ahlus sunnah, bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Mana dalilnya? Al jannah, alif lam di pangkal itu lil ahdi, surga yang diciptakan Allah. Surga itu juga tempat Adam, dari surga itu juga Adam dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan iblis, kenapa dia bisa masuk lagi? Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Jangan katakan Allah lalai lupa. Jangan katakan malaikat yang bertugas itu bisa disogok oleh iblis. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Orang mengatakan dia masuk dalam bentuk ular, tidak dalam bentuk aslinya, sehingga masuk dia dalam bentuk ular menggoda. Makanya ada orang mengatakan kalau ketemu ular berarti itu ketemu anjing hitam, bunuh, karena dia adalah setan. Ketemu ular hitam, bunuh. Uqtulul aswadaini, bunuhlah yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar, nampak dua yang hitam, bunuh. Al-hayyat wal aqrab, ular hitam dan kalajengking. Jelmaan setan, menjelma, dia merubah bentuk, masuk dia ke dalam. Allah Ta'ala punya rencana, di balik rencana ada hikmah. Jangan katakan itu kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan contoh kasus hadis tentang Nabi disihir. Hadis Nabi sholat zuhur lupa 2 rakaat. Jangan katakan Nabi pikun. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat 2 rakaat? Apakah turun wahyu? Kata Nabi, enggak, aku lupa. Oh, kalau begitu Nabi lupa. Allah membuat Nabi lupa, ada hikmah di situ. Apa hikmahnya? Disyariatkannya sujud sahwi. Allah membuat Nabi kena sihir. Oh, kalau begitu Allah lalai. Masa Nabi bisa kena sihir? Supaya kita belajar bagaimana ayat-ayat penangkal sihir. Ada hikmah di balik itu. Dalam setiap tindak tanduk Allah ada hikmah, bukan kekurangan. Hikmah itulah yang tidak bisa ditangkap oleh orang liberal. Setiap ada sesuatu dikatakannya kekurangan Allah, karena dia memandang bukan dengan pandangan hikmah, tapi pandangan otaknya yang sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak kau duga. Ada hikmah di balik kenapa Allah mengizinkan iblis itu masuk menggoda ke dalam. Hikmahnya apa? Supaya kita jangan sampai tergoda, supaya anak Adam tetap waspada. Maka pandanglah ajaran agama ini pandangan hikmah. Pakai akal boleh. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadzakkarun. Ustaz, apa makanan orang kafir haram kita makan? Makanan orang kafir yang haram kita makan. Hurriman alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munqaniqatu, wal mukhuzatu, wal mutaraddiyatu, wan natihatu, tercekik, terpukul, tertanduk, tersepit. Wa ma uhilla biha li ghairillah, yang disembelih bukan atas nama Allah. Atau dia menyembelihnya
lalu dicampurnya dengan masakan dia. Tapi kalau dia buat pesta, besok hari Ahad ada pesta, dibuatnya jamuan for Muslim only, untuk orang Islam, yang masak orang Islam, piring, mangkok semua orang Islam. Boleh, duitnya duit dia, ya tak masalah. Yang tak boleh itu masakan dia, makanan dia, dia yang memasaknya, nah itu yang tak boleh. Apa boleh menyampaikan pengumuman sebelum iqamah dalam solat Jumat? Apa salahnya? Bapak ibu sekalian, bapak-bapak jamaah Jumat sekalian, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa nanti akan ada begini. Apakah boleh menjual alat-alat kosmetik mengubah bentuk seperti alis? La'anallahul wasyimat. Nanti kalau mau cari hadis ini di YouTube, Somad Tattoo, nanti ketemu dapat. SOMAD spasi tattoo. Itu keyword kata kuncinya untuk mencari hadis yang saya sebutkan ini. Hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul wasyimat. Allah melaknat orang yang membuat tattoo. Wal mutasyimat, minta buatkan tattoo. Wal mutanammisat, mencabut alis, mencukur alis. Wal mutafallijat, merobah-robah ciptaan gigi. Wal mughayyirat, merobah-robah bentuk wajah tubuh. Lil husni, untuk mencantik-cantikkan saja. Adapun yang tak layak menjadi layak, boleh. Yang tak normal dirobah jadi normal, boleh. Adapun yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu tak boleh. Sudah bagus, nanti robah. Syaitan, na'udzubillah. Apa hukum duduk istirahat setelah sujud tilawah dalam sujud sajadah? Kias kepada sujud biasa. Nabi SAW setiap dia mau bangkit, wa yajlisu, Nabi duduk, wa ya'tamidu ala rahati. Tapi ada hadis menyebut Nabi tak duduk. Satu hadis menyebut Nabi duduk dulu baru bangkit. Satu hadis menyebut Nabi tak duduk. Kenapa bisa ada ikhtilaf? Ternyata yang menyebut Nabi duduk setelah dia tua, waktu di Madinah. Adapun menyebut Nabi tidak duduk waktu di Makkah, awal-awal setelah Isra Mi'raj. Waktu awal di Madinah. Adapun akhir duduk. Kenapa? Dia sudah tua, badannya berat. Nah, jadi kalau mau bangkit pakai duduk istirahat, ya tak masalah. Bagi orang yang tak sanggup langsung tegak. Bagi yang langsung tegak sanggup, tegak langsung. Bolehkah kita salat tahajud dengan setel alarm jam 4 subuh? Padahal pada jam 1 kita sudah terbangun. Pokoknya bangun jam berapa saja tahajud. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam setengah 5 Pak Ustaz? Jam setengah 5. Daripada tidak sama sekali. Bangun jam 1, jam 1. Bangun jam 2, jam 2. Bangun jam 4, jam 4. Afdalnya Pak Ustaz, sepertiga malam. Jam 1, jam 2. Apa ada fatwa MUI Riau melarang perayaan tahun baru? Kalau sudah difatwakan MUI pusat, tidak perlu lagi Riau berfatwa. Pakailah fatwa umum. Fatwa umum. Larangan untuk Natal bersama. Fatwa terlalu banyak fatwa mubazir. MUI itu memfatwakan yang belum ada masalah. Yang sudah ada berdasarkan fatwa MUI pusat pada tahun sekian. Cukup, itu saja yang diambil jadi rujukan. Tak perlu mengeluarkan fatwa baru. Bagaimana MUI duduk bersama dengan pemerintah dalam pelarangan tahun baru? Fatwa tahun baru tiap tahun diulang balik. Berdasarkan fatwa MUI pada zaman Buya Hamka, haram Natal bersama, haram. Itu terus disampaikan. Video kita terus, pengajian kita tak pernah berhenti menyampaikan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Ditambahkan oleh periwayat hadis itu, wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama mereka. Ada beberapa spanduk di Jalan Pekanbaru berisikan pesan Islami, bahaya riba. Ustaz tahu siapa yang membuat? Tak tahu. Bagus juga ada impak untuk pembuatan spanduk itu. Mantap, bagus. Tiap hari berubah. Bagus-bagus tulisannya. Bagus, ini bagus. Kemarin yang baru ini di Panam, saya pulang dari kampus semalam, besar dekat Simpang Panam. Buatnya. Kalau mencari teman, carilah teman yang mengingatkan kepada akhirat. Bagus. Daripada spanduk-spanduk rokok yang tak tentu arah, entah apa-apa dibuat. Ada berjalan di awang-awang, ada yang entah apa-apa. Bagus. Biar semakin bertambah banyak Pak Ustaz, ya. Baju-baju kaos, buatlah baju kaos, tulis di belakang. Mati bawa apa Mas?
Buat lagi. Hati-hati, jangan jadi anggau. Jangan mati, jangan jadi hantu. Buat, bagus. Buatlah kreasi-kreasi anak-anak muda. Kunut nazilah sama bacaannya dengan kunut solat subuh Pak Ustaz. Kunut nazilah itu isinya minta jauhkan dari bala, daripada musibah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami bumi lancang kuning malapetaka. Jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia batal solatnya. Ya Allah, jauhkanlah, batal. Allahumma alaika bil yahud wa man walahum. Nabi kunut nazilah selama 1 bulan. Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Aba Sufyan, Allahumma la'an Aba Lahab. Nabi SAW sebelum Abu Sufyan masuk Islam, taubat dia, dulu dia musuh Nabi SAW. Kalau kita masuk masjid waktu duha, bolehkah kita solat tahiyatul masjid disatukan dengan solat duha Pak Ustaz? Apa main satu-satu nih? Masuk ke masjid waktu pendek, menemani atasan, mau cepat-cepat saja, mau cuma 2 rakaat, solat apa? Duha saja. Kalau waktunya pendek hanya cukup 2 rakaat, duha saja. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat duha, tapi kalau duha dilaksanakan otomatis dapat tahiyatul masjid. Sama juga qabliyah subuh tadi. Kalau hanya tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau laksanakan qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Nah, buka buku 77 tanya jawab salat. Kalau berwudu membasuh kaki harus digosok dengan tangan atau boleh disiram saja? Masalah tadlik, mazhab Maliki harus tadlik. Tadlik itu digosok. Bagus, sunat, hukumnya takhlil. Takhlil celah-celah. Ini kaki rapat, air tak masuk. Air wudu kalau tak masuk, maka rukunnya tak kena. Kalau rukun tak kena, batal solat karena wudunya batal. Siram air, gosok. Tumit. Wailul lil aqab, celaka tumit. Kenapa disebut celaka tumit? Celaka tumit karena tak air. Hidupkan keran. Apalagi anak-anak SMP, MDA tu saya tengok hidup keran, sipak-sipaknya aja air. Saya panggil, sini bentar, sini. Tengok Ustaz ya. Jangan marah-marah sama dia. Tengok Ustaz ya. Pertama cuci tangan. Dia ketawa, kiki. Nah, tengok. Nah, cuci tangannya gini. Cuci tangan gini ya, bersih. Udah. Habis itu masukkan air ke mulut sama ke hidung. Nah, hidupkan keran. Nah. Mati kita, diamalkannya, diistiajarkannya istrinya. Justru itulah yang memasukkan ke dalam surga. Bukan yang ramai setanah dan lapang itu. Ayah di Allahu bika rajal. Jangan pernah menyepelekan amal kecil. Bapak sedang ke masjid, nampak anak MDA menyipak-nyipak. Sini bentar nak. Gini. Cuman yang kita khawatirkan kadang anak MDA itu ulang ingatkan kita. Pak cuci tangan dulu Pak. Oh iya lupa. Bagaimana orang saleh suka dakwah, jihad, salat 5 waktu, tak pernah absen, sudah haji, tapi istrinya, anaknya tak mau pakai jilbab, selalu pakai celana ketat. Anak gadisnya suka pakai celana pendek, membuat laki-laki tak sadar diri sampai tak ingat dosa dengan tingkah lakunya. Apa bisa dia masuk surga dengan orang soleh seperti ini Pak Ustaz? Tak bisa. Kenapa? Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anakmu, istrimu, dudukkan anak perempuan, dudukkan istri. Kalian sayang tak sama saya? Sayang kalian sama saya? Sayang Pak, pakai jilbab. Sayang sama saya? Iya, ambil celana jin. Itu yang ngasih duitnya kan kita. Laki-laki itu kan sebagai ayah, sebagai paman. Perempuan itu sebagai istri, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai menantu. Maka mana mertuanya, mana abangnya, mana adiknya, mana datuknya, mana suaminya. Laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai abang, laki-laki sebagai adik, laki-laki sebagai paman, semua ayah, wali. Wali bukan cuma nikah saja, kita urus semuanya. Laki-laki yang tidak peduli kepada aurat perempuan, maka dia dikatakan Nabi la yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahram, adik, kakak, istri, anak. Hati-hati. Wirid pengajian rutin dan tanya jawab spesial Maulid Nabi
bersama Ustadz Abdul Somad, Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, depan Eka Hospital. Akan datang, jangan lagi dibuat pakar hadis nih Pak. Banyak orang dah mengamuk sama saya gara-gara buat pakar. Pertama mengamuk karena saya nulis buku, mengamuk karena di internet ramai, ditambah lagi ini makin mengamuk, nanti kumat darah tinggi mati deh gara-gara ini. Buat saja dosen UIN. Dosen UIN banyak, alumni Darul Hadis Maroko. Itu saja. Alumni Darul Hadis Maroko. Yang buat lagi pakar, pakir, pakar, pakur, pakar. Ngamuk orang. Dari Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Masya Allah. Assalamualaikum UAS. Puhaba. Puhaba artinya kaifa haluk. Pripun kabare api? Saya mau tanya Pak Ustaz, apakah kondisi yang membolehkan seorang ghibah, menceritakan aib orang lain, kapan boleh? 3. Pertama, ketika jadi saksi di pengadilan. Apakah Anda melihat dia melakukan pelecehan seksual? Mohon maaf Pak Hakim, sebetulnya saya mau jawab, tapi saya takut ini hilang pahala saya karena saya ghibah. Oh, ini dalam masalah persaksian boleh. 2. Ketika menanyakan masalah hukum. Pak Ustadz, ya, boleh saya tanya hukum? Boleh. Tapi saya takut cerita Pak Ustadz ini ghibah. Macam mana saya mau jawab? 3. Menunjukkan kejahatan orang. Jangan coblos nomor sekian, karena ini orangnya zalim, bekerja sama orang kafir. Itu boleh. Liihqaqil haq wa ibtalil batil. Pengadilan menanyakan hukum dan untuk menunjukkan kebatilan. Boleh. Bolehkah mengqadha salat wajib bukan pada waktunya? Misalnya mengqadha subuh di waktu duha. Yang dianjurkan subuh ya. Kalau subuh itu dilewatkan supaya tidak menjadi fitnah atau masuk waktu terlarang. Itu khusus untuk subuh. Adapun zuhur langsung setelah zuhur. Apakah setelah zikir, setelah doa, setelah ba'diyah, langsung usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Lillahi ta'ala. Apa yang terjadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman sehingga membuat Sayyidina Ali harus berhadapan dengan Ibunda Aisyah? Kata orang Madinah, kita angkat khalifah karena Utsman sudah meninggal, maka mereka pun membaiat Ali bin Abi Thalib. Dibaiatlah Ali sebagai pengganti Utsman. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah di Makkah. Kata Aisyah, kenapa diangkat khalifah sedangkan pembunuh Utsman belum diselesaikan? Selesaikan dulu pembunuh Utsman, baru kita angkat khalifah baru. Terjadi ikhtilaf. Tapi jangan bayangkan perang antara Ali dengan Aisyah. Itu Syiah punya kerja. Bagaimana terjadi? Ali mengantarkan Aisyah. Itu hadis sahih. Sayyidina Ali mengantar Aisyah ke tempat kediamannya. Tidak ada konflik antara Ali dengan Aisyah. Bahwa ada konflik antara orang-orang, ya. Zaman sekarang pun banyak itu karena miskomunikasi. Sedangkan zaman sekarang HP sudah ada, telekonferensi bisa, ketemu di mana orang tetap juga berkonflik. Apalagi di zaman itu, bukan antara Ali dengan Aisyah. Ali mengantarkan Aisyah ke tempatnya setelah selesai masalah Harbul Jamal. Jamal artinya onta, karena Aisyah naik onta, maka disebut dengan perang Jamal. Jamal artinya onta. Oh, jadi kawan saya Jamal itu onta. Jamal itu. Adapun bapak yang namanya Pak Jamal itu pakai alif Jamal, artinya bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha bagus, Allah suka kepada yang bagus-bagus. Pak Jamal bagus. Dari mana munculnya fitnah propaganda yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab sehingga propaganda tersebut tersebar kaum muslimin? Apa benar ada campur tangan Inggris dan orang-orang Syiah, Pak Ustaz? Bahwa ada campur tangan Inggris, wallahu alam. Bahwa ada campur tangan Syiah, ya, Syiah paling benci dengan kelompok pembaruan. Tapi, ini perlu juga dikaji. Ada buku yang tidak ditulis Inggris dan tidak ditulis oleh Syiah, tapi ditulis oleh Mufti Makkah, namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu Mufti Makkah. Dia menceritakan sendiri tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang memancung kepala orang yang baca innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu menurut mereka tak boleh, dipanggil, tak mau berhenti, dipancung. Itu bukan campur tangan Inggris itu. Fakta itu data. Bukunya saya punya di rumah. Judulnya Fitnatul Wahhabiyah. Ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, mazhab Syafi'i. Jadi kalau yang campur tangan Inggris, Allahu a'lam, ini yang tidak ada campur tangan Inggris. Saya bukan dapat dari internet, bukan propaganda, bukan kiriman WhatsApp, buku langsung. Bahwa mereka memancung kepala orang gara-gara hanya mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya ini kelompok kalau dia punya kekuasaan dia ekstrim. Kalau sampai dia punya kekuasaan habis. Siapa yang muazin yang baca innallaha wa malaikatahu habis, dipancung nih semua. Kumpul kebun binatang. Kumpul kebun binatang. Dalam kurung, kalau sudah ada yang menanyakan, batalkan saja. Saya dapat kiriman video seorang ustaz mengatakan bahwa yang dilaksanakan umat Islam itu adalah kumpul kebun binatang. Kalau non muslim menghina, kita unjuk rasa. Kalau orang ini Islam, orang Islam mengejek kita, gimana tuh Pak Ustaz? Masa pertemuan kemarin itu 5 juta orang disebut kumpul kebun binatang? Kata pertanyaan ini yang dimaksudnya ini siapa nih kumpul kebun binatang? Kumpul kebun binatang. Sudah hilang pula videonya. Itu katanya kumpul kebun binatang. Pokoknya umat Islam menunjukkan ketidaksenangannya kepada yang batil. Makanya tidak ada menyebut itu unjuk rasa. Itu disebut dengan aksi damai. Adapun orang yang tidak suka, tentulah dia macam-macam motivasinya. Yang model-model begitu-begitu itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Amma zabadu fayadhhabu jufaa, amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun yang sampah-sampah dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau datang banjir bandang, itu sampah-sampah akan hilang dengan sendirinya. Apakah ucapan orang yang mengatakan pertemuan itu binatang? Hilang dengan sendirinya. 5 juta orang berkumpul. Orang bangga kita sebagai orang Islam Indonesia. Yang selama ini kata orang, apa itu Indonesia? Tengok, sholat Jumatnya terpanjang di dunia. Bangga kita sebagai orang Islam. Jangan hiraukan ucapan-ucapan orang seperti itu. Dia akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana dengan perkataan Imam Al-Ghazali, perbendaharaanku tentang hadis sedikit? Apakah perkataan ini menggambarkan Imam Ghazali? Karena pernyataan ini sering dikutip orang yang sering melemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dudukkan orang yang mengejek Al-Ghazali itu, baca kitab Ihya, suruh dia baca hadis, baca kitab Ihya. Mana lebih banyak hafalan hadis dia dengan hafalan hadis Al-Ghazali? Al-Ghazali nulis Ihya itu tidak pakai laptop. Dia mengharamkan Al-Ghazali baca laptop. Al-Ghazali nulis kitab itu keluar dari kepalanya. Al-Ghazali ahli tasawuf, Al-Ghazali ahli filsafat. Al-Ghazali menulis Fadaih Batiniyah, membantah orang Syiah. Al-Ghazali menulis kitab usul fikih Al-Mustasfa. Al-Ghazali menulis, Al-Ghazali alim. Kalau ada orang menyepelekan hadis Al-Ghazali, suruh dia duduk, kita baca Al-Ghazali. Coba kau baca berapa kau hafal hadis, kita baca hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Sampai hari ini belum ada orang yang mampu menulis kitab tentang masalah hati, masalah akhlak sehebat kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada tunjukkan sama saya, apa nama kitab? Makanya baca kitab, belajar balik. Apa hukum ngerogo sukmo, astral projection dalam Islam? Ngerogo sukmo, ini masalah roh-roh, masalah sukma-sukma, masalah memanggil roh, masalah yang berkaitan dengan yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusan Allah.
Kalau ada nanti orang mati, ruhnya bisa dipanggil, yang datang itu bukan ruhnya, tapi yang datang itu adalah jin qarin. Mana tahu Ustaz Somad meninggal, tiba-tiba ada yang mengaku bisa mendatangkan ruh Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba ada yang kerasukan. Siapa nih? Saya Abdul Somad. Apa yang dikaji waktu tanggal 2 Rabiul Awal? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari kitab Musnad Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Bunyi hadisnya, perumpamaan orang beriman seperti lebah. Betul nih Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Itu jin qarib, bukan Abdul Somad. Apakah bendera negara, simbol negara burung Garuda termasuk tauhid? Apa membahas tentang tauhid? Kitab apa yang rinci membahas tentang tauhid, Pak Ustaz? Banyak tentang al-wala wal bara. Bagaimana kita mesti berafiliasi, menggabungkan diri, mana yang mesti kita tolak. Bahwa hadis tentang patung berhala tak ada menolaknya. Nahnu innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada patung berhala, maka jangan kita buat-buat berhala-berhala. Maka lain daripada ajaran Islam ditolak. Taghut diambil dari kata tagha. Tagha artinya melampau batas. Melampau batas siapa? Melampau batas yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat-buat patung, jangan buat-buat berhala-berhala, tak boleh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada hadis yang mengatakan bahwa akhwat tidak boleh ikut berdemo karena orang yang mengatakan begitu? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ini satu mazhab dengan yang kebun binatang tadi. Ini sama ini, itu sama semua. Itu menggerogoti dari dalam itu semua. Dia mau kita adem, ayam, tentram, tenang, diam saja. Sedangkan kita sudah tunjukkan begitu saja, orang masih sepele, apalagi kita diam. Mengapa akhwat tak boleh jadi pemimpin, Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Saya sudah buat kajian ini beberapa tahun yang lalu ketika heboh-hebohnya pemimpin perempuan. Ada bahannya, PowerPoint. Beberapa waktu yang lalu datang mahasiswi Visipol dari Undri. Ustaz Somad, kami lihat di internet Ustaz ada bahas tentang pemimpin perempuan. Ada. Boleh kami copy bahannya? Boleh. Datang dia ke UIN jumpai saya. Mahasiswa Visipol Undri menulis skripsi tentang pemimpin perempuan. Dia wawancara. Pemimpin perempuan itu tidak boleh kalau pemimpin khalifah. Andai muncul big state negara Islam, pemimpin tunggal perempuan tak boleh. Adapun pemimpin kepala dinas, pemimpin itu boleh. Mana dalilnya? Karena Umar bin Khattab pernah mengangkat ketua wilayah Hisbah, pengawas pasar Madinah, itu perempuan, namanya Ummu Syifa. Boleh. Yang tak boleh itu pemimpin yang mutlak. Adapun yang bisa dijatuhkan, bisa di-impeachment, bisa. Apa kronologis? Tapi ini tak bisa ditawar, Pak Ustaz. Lan yufli'a qawmun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau pemimpinnya perempuan. Itu kronologis ceritanya, tengok dulu. Kapan muncul statement Nabi? Ketika mati Raja Persia, namanya Kisra. Mati Kisra, dia tak punya anak laki-laki. Sedangkan mereka menganut monarki. Kalau raja mati, langsung digantikan anaknya. Maka naik anaknya perempuan, namanya Buran. Anaknya ini tidak paham politik, diangkat hanya karena bapaknya raja. Mati, dia naikkan anaknya. Maka kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Persia tak akan menang karena dipimpin oleh si Buran, anak si Kisra yang tak punya bakat politik. Jadi kalau pernah kita menolak, kami tidak setuju pemimpin perempuan, sebenarnya bukan pemimpin perempuannya, memang orang itu tak layak. Orangnya itu yang ditolak, bukan kepemimpinan perempuan. Bagaimana hukumnya jika pemimpin membela seorang penista Al-Quran, selalu berbohong kepada rakyat? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Manistar'a ra'iyatan, siapa yang diberi Allah kekuasaan, lalu ketika dia mati dalam keadaan ghasyun, penipu, mengkhianati amanah, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Itu hukum bagi pemimpin yang tidak menegakkan keadilan. Jadi desakan umat Islam beberapa hari ini itu semuanya adalah supaya penista agama ditangkap, sebagaimana dulu Lia Eden ditangkap, sebagaimana dulu Ahmad Musadek dipenjara, sebagaimana dulu Aswendo Atmowiloto dijebloskan ke penjara.
maka jebloskan juga ke penjara penista agama, Ahok penista agama, masukkan dia ke penjara. Itu yang dituntut umat Islam itu. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita berhalangan masuk masjid untuk dengar ceramah? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu Syekh Wahbah Zuhaili, buka kitabnya, sudah diterjemah bahasa Indonesia. Perempuan berhalangan tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. Adapun dengar ceramah di emperan masjid boleh. Bolehkah daging akikah digunakan untuk hidangan walimah? Ini namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pak Ustadz, boleh ndak anak saya ini nanti akikahnya waktu khitanan aja sekalian? Oh, tanggung Bu, sekalian aja. Akikah, sunat, nikah sekalian bertiga. Biar hemat. Kita ini beribadah ini bukan sambil lalu. Innamal a'malu binniyat. Orang mau dapat anak pontang-panting ke Singapura, bayar 100 juta. Untuk apa? Bayi tabung. Tak terhitung tak berapa orang udah nanya bayi tabung ke saya, ingin punya anak. Ini sudah dapat anak. Akikah pun berhitung-hitung 2 juta. Dibelilah kambing kurus, sudah mau mati sakratul maut. Itulah dipakai sekaligus pula walimah. La ilaha illallah. La in kafartum. Kalau kamu tak bersyukur, la inna azabi lasyadid. Nanti ku cabut nikmat itu, baru tahu. Syukurilah nikmat Allah. Kendurilah. Peringatan Maulid Nabi, kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap berperilaku sehari-hari. Musolla Labersa. Ini musolanya Pak Ustaz. Musolla Labersa, Jalan Labersa Siak Hulu. Pukul 15.30, jam 3.30 ba'da asar. Jumat 9 Rabiul Awal, bertepatan 9 Desember, jam 3.30. Jalan Labersa Siak Hulu, Kampar, Riau. Namanya Kampar, tapi masih Pekanbaru. Semoga Allah, Ustadz dan keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita menerima harta warisan dari nenek kita yang masih beragama tidak Islam? Terhitung sebagai sedekah, terhitung sebagai hadiah. Bolehkah menerima? Jangan katakan warisan, karena kita tidak boleh mewarisi. Orang yang beda agama tidak saling mewarisi. Kalau dia mengatakan ini warisan nenekmu, terima ajalah. Tapi kita tidak menyebutnya ada warisan. Itu sebagai apa? Pemberian orang kafir. Bolehkah menerima barang orang kafir? Boleh. Dalilnya mana? Nabi dikirim madu asal Banha, 1 botol madu dikirim dari Mesir. Yang ngirim siapa? Jirjis. Nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir. Agamanya Kristen Ortodok. Diambil oleh Nabi, diminum Nabi. Maka kalau ada bapak ibu dikasih madu sama orang kafir sampai sekarang belum berani minumnya, kasih ke saya biar saya minum. Nabi dikasih kain, disebut dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Nabi diberi kain karena Mesir itu produk tekstil, dikasih kain, diambil Nabi kain. Nabi diberi bighal kendaraan, dikasih kain, ambil. Kasih madu, ambil. Kasih bighal, ambil. Dikasih perempuan. Namanya 2 orang. Satu namanya Sirin, satu namanya Maria. Yang Sirin diberikan Nabi kepada penyair susah, tak bisa nikah. Namanya Hasan ibnu Sabit. Nikah Hasan bin Sabit dengan Sirin. Sedangkan Nabi mengambil Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria itu lahir anak Nabi laki-laki. Meninggal umur 18 bulan. Namanya Ibrahim. Anak Nabi 8. Anak Nabi 4 perempuan, 3 laki-laki, 7. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang 6 ini dari Khadijah, yang 1 ini dari perempuan yang dari Mesir. Itu kiriman orang kafir, tapi dia masuk Islam. Ketika kita sholat sunat, tiba-tiba ada saudara menepuk bahu, tapi dia sholat fardu, apa hukumnya? Sah menurut mazhab Syafi'i. Usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini adalah ta'ala. Allahu Akbar. Datang orang dari belakang, nepuk. Maka apa sikap kita? Kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia 4 rakaat. Salat zuhur dia ternyata. Sah salat dia? Sah.
Sah solat kita? Sah. Dapat pahala berjamaah dia? Dapat. Apa dalilnya? Imam solat sunat, makmum solat wajib. Sah. Nabi solat dengan Mu'az di masjid. Selesai solat, datang orang kampung Mu'az. Ya Mu'az, kau jadi imam, kami jadi makmum. Mu'az maju lagi solat. Mu'az solat yang kedua itu solat sunat, makmumnya solat wajib. Itu dalil mazhab Syafi'i, boleh imam solat sunat, makmumnya solat wajib. Apakah orang yang berjiwa setelah dihukum rajam? Apakah orang yang berzina setelah dihukum rajam di dunia sudah terlepas dari hukum di akhirat dan diampuni dosanya? Ya. Itulah kenapa perempuan itu datang sampai 3 kali menghadap Nabi. Pertama kata dia, rajamlah aku ya Rasulullah. Kata Rasul, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, rajamlah aku ya Rasulullah. Kata Nabi, susukan anakmu. Datang dia yang ketiga, dilempar batu sampai mati. Karena dia ingin bersih sebersih-bersih. Apakah orang yang mencuri mendapatkan hukuman potong tangan? Sama juga. Ya, at-taibu minaz zambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya sudah dijatuhkan hukuman kama la dzambalah, seakan-akan dia tak berdosa. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti semua yang buruk dengan yang baik. Bagaimana dengan adanya di masyarakat apabila ada yang meninggal dilanjutkan makan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100? Nabi tak ada membuat hari ke-7, hari ke-40. Sahabat Nabi pun tak ada. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah tabi'in, namanya Atha. Kata Atha, orang yang mati itu diuji 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Itu dalil orang yang membuat itu. 7 dan 40. Dianjurkan berdoa dan bersedekah makanan 7 sampai 40. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Jangan dijadikan kewajiban, karena Nabi tak mewajibkan. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, dikirimnya ke panti asuhan 40 hari 40 malam. Berharap dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Bagus. 40 hari 40 malam. Kasih itu panti asuhan. Panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Takdir Ilahi, panti asuhan itu di belakang Koki Sunda, Pak Yazid yang dulu kita penggalangan dana. Panti asuhan. Bagi Pak Yazid 40 hari 40 malam, anak-anak ini jangan kasih makan. Matilah mereka. Pak Yazid, saya ngasih makannya. Bagus. Fatwa. Adapun kita datang ke rumah orang mati, kita membawakan makanan. Karena kata Nabi ketika Ja'far meninggal, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yushghiluhum, karena mereka sibuk. Pak, Bu, jangan masak. Kami yang akan bawa makanan. Nanti Pak Anu bawa gulai ayam, Pak Anu bawa ikan teri, Pak Anu bawa air aqua. Pokoknya kami yang bawa. Jangan masak-masak. Itu yang paling bagus. Bukan kita mempersulit, mempersusah dia. Sudahlah dia kemalangan, kita pula datang bawa perut kosong. Bagaimana apabila seorang imam apabila berhadas dalam solat sedangkan bacaan surat Fatihahnya belum selesai? Apakah pengganti tersebut membaca Al-Fatihah dari awal atau melanjutkan? Bagaimana jika ayat pendeknya yang belum selesai? Ghairil maut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Maju dia. Langsung pergi Pak Imam itu ke sana, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Yang paling dekat ke kamar mandi ke kiri. Maka yang paling belakang, maka yang belakang imam itu sudah ready, imam cadangan, maju ke depan. Iyyaka na'budu wa mengulangnya dari iyyaka na'budu, bukan langsung dari dari mana batalnya? Iyyaka na'budu budu wa tak gitu. Mengulang jangan di ujung. Ini saya kemarin sholat di masjid suaranya bagus, tapi mengulang di ujung. Ini jahil, tak paham. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa pula qad qam? Itu ngulangnya dari ujung, itu tak betul. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tengok tulisannya.
Tidak boleh ngulang dari ujung, ulang dari pangkal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Begitu juga dengan ayat. Ayat ulang dari pangkal. Nah, kebetulan ayat dia tak pula saya hafal Pak Ustaz. Cari ayat yang hafal aja. Saya anak angkat dari bayi. Sampaikah doa saya, Rabbi firli wali walidayya, kepada orang tua angkat saya? Orang tua angkat bapak, ibu, bapak doakan, sampai enggak? Jangankan doa ibu yang diangkatnya, saya yang tak diangkatnya pun sampai. Bapak ibu, ini saya tak tahu bapak atau ibu, tapi nengok dari tulisannya bapak nih. Karena kalau ibu-ibu rapi tulisannya. Mohon maaf, bukan menyebut. Jangankan bapak yang sudah dibesarkannya, dikasihnya makan, disekolahkannya, saya yang tak ada hubungan dengan dia pun sampai. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Doa sampai. Mana dalilnya? Raja Ethiopia namanya Najasyi. Mati Najasyi di Ethiopia, di Afrika sana. Nabi mengumpulkan sahabat di Madinah, mendoakan dia. Nama solatnya solat ghaib, karena jenazahnya tak ada. Kalau jenazahnya ada, solat jenazah. Jenazahnya tak ada, solat ghaib. Itu dalil pertama. Tak ada hubungan. Dia orang Afrika, Nabi orang Quraisy. Sampai. Dalil yang kedua, hai Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, ini rumah Nabi, ini makam. Aisyah tiap hari lewat. Kalau kau lewat, jangan diam saja mulutmu, ucapkan doa. Assalamualaikum ya ala diran wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai. Tapi katanya mesti anak kandung Pak Ustaz. Kata siapa? Itu hadis iza mata ibnu Adam. Pertama saya koreksi, bunyi hadisnya bukan ibnu Adam. Buka Sahih Muslim. Iza matal insan. Insan. Kalau orang mati, inqata'a, amalnya putus. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad ni putus. Amal Abdul Somad ni putus. Amal bapak ke Abdul Somad tak putus. Amal ibu ke Abdul Somad tidak putus. Amal Abdul Somad putus. Tapi ada 3 amal Abdul Somad dulu yang tak putus. Apa amal Abdul Somad yang tak putus? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun solihun. Waladun ni amal Abdul Somad lah ini. Dulu Abdul Somad bisa ceramah, setelah mati putus. Tapi 3 amal ni tak putus. Adapun doa tidak mesti anak kandung. Doa bapak, doa ibu sampai. Kalaulah doa tak sampai, maka tak usah solat jenazah. Karena solat jenazah itu isinya doa. Apa pernah imam, bapak ibu mari kita solatkan jenazah anak-anaknya saja. Adapun anak angkat, anak pungut, anak ambil, anak apa lain jangan ikut karena doa kalian tak sampai. Doakan terus. Saya pun punya emak angkat, ayah angkat. Sampai hari ini saya doakan mak angkat saya, ayah angkat saya doakan. Mak kandung ayah kandung saya doakan. Pak, saya nabung di bank konven. Niat hanya menabung, tidak memakan bunga. Karena sikit. Itu tambahan dari saya tadi. Tapi bunganya diambil untuk sedekah sama orang minta-minta miskin. Apa boleh? Sedangkan bunga itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer, bunga dari bank konvensional itu diambil, diserahkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo anak yatim fakir miskin, masjid panti jompo anak yatim fakir miskin. Niatnya bukan niat sodakoh, bukan niat bersodakoh, karena kita tak boleh bersodakoh dengan duit haram. Lalu niatnya apa? Mengembalikan uang umat untuk umat. Jangan sedekah, niatnya mengembalikan uang umat untuk umat. Begitulah caranya. Apakah saya dapat pahala Pak Ustaz? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar. Sabar tak mengambil duit haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah mengambil. Berapa? 10.000. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Saya baru menikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Kalau ada orang baru nikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu hai mempelai laki-laki dan menyatukan kalian suami istri dalam kebaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya bertanya yang dikatakan bersenggama itu bagaimana sehingga kita diwajibkan mandi junub? Apakah maaf cakap keluar sperma atau tidak tetap mandi?
Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau sudah berhubungan maka tetap mandi walaupun tidak sampai keluar sperma. Maaf cakap karena dia bertanya, maka saya tanya jawab masalah fikih. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Untung yang bertanya pengantin baru. Kalau sempat yang bertanya masalah ini anak sudah 5. Salam selain pahala dan keutamaan solat berjamaah di masjid, apakah seorang imam solat berjamaah di masjid mendapatkan pahala dan keutamaan lain dibanding para makmum? Ya, kenapa? Karena dia membawa orang kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang membawa kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dari mana makmum itu tahu bacaan Quran bagus? Imamnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka imam yang mengajarkan makmum dengan bacaan yang bagus dapat pahala karena sudah mendidik. Dari mana makmum tahu gerakannya? Karena makmum menengok gerakan imam. Maka imam mendapatkan bonus pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dengan syarat dia mengamalkan, bukan dia jadi calo. Dia nunjuk aja, tapi dia tak buat. Apakah betul kalau segala kesalahan dan kelalaian makmum ditanggung oleh imam? Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Penanggung jawab apa maknanya? Bacaan imam, mengcover bacaan makmum. Adapun makmumnya yang lalai tidak pula ditanggung oleh imam. Makmumnya kentut, ya batal makmum. Jangan macam-macam memahami hadis al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Penanggung jawab dalam masalah apa? Masalah bacaan. Adapun makmumnya batal, itu tidak ditanggung oleh imam. Makmum batal, ya ulang wudhu balik. Gatal banyak menggaru-garu sampai lebih dari 3 menurut mazhab Syafi'i, batal dia. Kamu kenapa tak ulang tadi? Kan sudah ditanggung jawab imam. Oh, tak begitu memaknainya. Ketika kita puasa sunat, istri kita minta maaf cakap, melakukan karena dia tidak ikut puasa sunat. Apakah yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Melanjutkan puasa atau mengikuti? Lanjutkan puasa. Lanjutkan puasa, nanti setelah buka puasa baru dia berhubungan kelamin. Belum pernah orang nanya macam ini ke saya. Tapi bagus. Bagus. Ini bisa mungkin orang segan. Bagus. Selain membaca selawat pada Rasulullah, bolehkah kita menghadiahkan bacaan pada Rasulullah? Untuk Rasulullah sampaikanlah pahala bacaanku sekhatam Quran. Orang yang membaca Quran sekhatam tanpa dihadiahkannya kepada Rasulullah, otomatis sudah sampai. Untuk almarhum Rasulullah Al-Fatihah tanpa diucapkannya sudah sampai otomatis. Kenapa? Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nabi menunjukkan yang baik, otomatis sampai. Bapak ikut pengajian, tanpa bapak sampaikan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, langsung sampai. Kenapa? Karena orang mengajarkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala otomatis. Yang langsung otomatis itu siapa? Nabi, guru, orang tua kandung. Anak hafal Quran, diulangnya 1 hari 2 juz, dibacanya, otomatis pahalanya sampai. Tanpa dia baca, sampaikanlah pahala bacaan untuk ayahku. Tapi kalau orang lain perlu, bapak membacakan pahala untuk saya, untuk almarhum, untuk saya membacakan untuk orang lain, untuk almarhum Pak Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Adapun yang 3 tadi, tanpa dia ucapkan, otomatis sudah sampai. Kenapa orang ada menyampaikan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad? Itu untuk menguatkan saja. Andai tanpa dia ucapkan, tetap sampai. Mohon penjelasan Ustaz, saya seorang anak dari 4 bersaudara. Ketika ibu meninggal dunia, ayah saya nikah lagi. Apakah ibu tiri mendapat bagian dari harta ayah saya yang sudah meninggal? Padahal harta yang mereka gunakan adalah harta hasil ayah dan ibu kandung saya. Nangkene rusae. Kenapa dulu waktu meninggal tidak dibagi langsung? Mundur ke belakang balik. Setelah almarhumah ibu meninggal, ini harta almarhumah ibu, maka langsung dibagi. Berapa pembagiannya? Ayah dapat 1/4 karena ada anak. Berapa harta almarhumah ibu? 100 juta. Ayah dapat 25 juta. 75 juta bagi saudara laki-laki, dapat 2 kali bagian saudara perempuan. Habis.
harta almarhumah emak. Meninggal ayah, apakah istri dia yang kedua tadi dapat? Istri yang kedua dapat dari almarhum ayah. Berapa dapatnya? 1/8. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Begitu caranya. Jadi ini udah kacau balau ini bagaimana Pak Ustaz? Bagi lagi, mundur balik ke belakang, seolah-olah ayah tadi belum meninggal, dibagi dulu harta almarhumah emak istri pertama. Setelah itu baru pula bagi harta almarhum ayah. Istri kedua dapat 1/8 dari harta almarhum ayah. Pokoknya yang paling cepat dilakukan adalah pembagian harta warisan. Kalau tidak kita akan menyimpan bom waktu, meletup, meledak, putus silaturahim. Bagaimana hukumnya melakukan ini pagi ini habis unjuk rasa ini banyak pertanyaan seks banyak. Bagaimana hukumnya melakukan onani, masturbasi bagi suami istri yang terpisah jauh kena walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri, au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Hanya boleh 2 saja, istri sama budak. Sekarang budak tak ada, tinggal istri. Kalau istri tak ada, famani batagha wara'a zalika, siapa yang mencari selain daripada yang 2 ini, faulaika humul adun, maka dia sudah melampau batas. Makna kata melampau batas, berdosa. Tak boleh, hanya 2 ini saja, istri atau budak. Budak tak ada, istri. Tapi saya jauh Pak Ustaz, nikah di tempat ini. Mengamuklah istri pertama saya Pak Ustaz daripada berdosa. Itu dah babnya lain, uruslah ke pengadilan. Apa guna daun bidara tu Pak Ustaz? Namanya sidir. Daun sidir diambil, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air 7 lembar, masukkan ke dalam tumbuk halus, giling, masukkan ke dalam air, baru dibacakan Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah dari lillahi mafiz, qul huwallahu, qul falaq, qul rabbin nas, dan tambahan ayat-ayat ruqyah lain, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan, diminumkan, dimandikan. Bagus untuk orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ada dalam buku 37 masalah populer tentang masalah bid'ah, tentang doa jampi-jampi yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Apa tak bisa daun yang lain Pak Ustaz? Mau diganti daun apa? Apakah memang menurut hadis ruqyah itu? Iya, sidir, daun sidir. Daun sidir itu bidara. Ambil laptop, ambil HP, tulis sidir, sin dal ro, sidir, enter, nampak gambarnya. Sidir, daun bidara. Ada di sini, ada 150.000 satu batang. Siapa yang punya jual? Tak tahu saya siapa yang jual. Tapi dulu ada di UIN 150 batang. Bagus ditanam. Termasuk untuk memandikan jenazah pakai daun bidara, daun sidir. Orang tua saya pergi berobat tradisional. Setelah itu disuruh bawa air 7 masjid. Apakah berobat dengan cara ini dibolehkan Pak Ustaz? Enggak. Ini dukun punya. Ada Cina bawa dirigen ke Masjid Ar-Rahim, Jalan Harapan Raya. Ditanya sama Ustaz, Ustaz ini kawan saya. Ditanyanya Cina itu, kamu ngapain? Ngambil air. Kemana? 7 masjid. Siapa yang nyuruh? Dukun. Kenapa mesti ke masjid? Kenapa tak ke lenteng? Karena hantu itu takut sama air dari masjid. Hantu Cina takut sama air dari masjid. Dulu katanya hantu Cina takut sama mercon. Sekarang mercon itu orang kita yang menghabiskan. Ini cara tak betul. Maka yang betul adalah dengan cara ruqyah, membacakan ke air, oleh menulis di kertas masuk ke air, itu dilakukan oleh kalangan salaf. Adapun pakai air 7 sumur, 7 bak, 7 masjid, tak ada syariat. Saya mahasiswa teknik sipil UIR. Yang saya tanyakan masalah pekerjaan yang baik namun instansi atau atasan yang tak baik pendapatnya. Dan percayaan yang baik itu bagaimana Ustaz? Apakah selalu berdagang menurut Islam? Semua aspek pekerjaan yang ada sekarang tidak mengandung perbuatan haram, mesti dimasuki umat Islam.
Kalau umat Islam tidak masuk ke dalamnya, masuk orang kafir, rusak. Desain grafis, komputer, desain. Coba tengok, di ujung pojok dibuatnya haleluya. Dia memasukkan nilai-nilai agama di dalam. Karena orang Islam tidak menggeluti itu. Kita punya perusahaan, nanti mau cetak print, yang gambarnya siapa? Dia. Maka semua pekerjaan profesi harus dimasuki umat Islam. Bidan, perawan, perawat rumah sakit, sekolah, guru, tentara, polisi, mesti semuanya dimasuki umat Islam. Maka anak-anak bapak ibu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemana arah bakatnya? Dagang, dagang, dagang. Zaman Nabi cara mencari nafkah itu 3. Orang Makkah pedagang, orang Madinah petani, orang Arab Badui peternak. Makanya selalu disebut dagang, tani, ternak, dagang, tani, ternak, dagang, tani, ternak. Tapi tidak menafikan pekerjaan yang lain. Geluti bidang yang lain. Kertas terakhir. Saya beli rumah secara kredit 200 juta, 15 tahun. Cicilan saya bayar melalui bank konvensional. Apakah riba kredit saya itu Pak Ustadz? Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Saya tak tahu akad Bapak macam mana. Tanya balik bagaimana akad di awal. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Barirah. Zaman Nabi membeli budak dengan cara cicil. Budak hamba saya dicicil selama sekian tahun. Bayarnya sekian dirham. Tidak haram. Ketik di Google Somad Moroko spasi kredit, nanti dapat tulisan saya tentang masalah itu. 2. Saya punya tanah 2 hektar. Tanah 2 hektar ini saya gadaikan ke bank untuk beli kebun karet. Apakah riba Pak Ustadz? Ini tak ada ragu sedikit pun riba. Karena ketika digadaikannya dia dapat duit bayar duit. Begitu juga menggadaikan SK, menggadaikan BPKB, menggadaikan surat tanah. Nanti dapat duit dibayar dengan duit dengan duit haram, riba, hasilnya riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mentransaksi mewakilkan transaksi riba. Wa katibahu, orang yang menjadi katib, penulisnya riba. Saya apakah halal kebun karet itu Pak Ustaz? Hasil dari riba. 3 diharamkan Allah. La'anallahu, naha Rasulullah an samanil kalbi, hasil jual anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa ulwanil kahin, hasil duit dukun. Jual anjing, prostitusi, dukun. Haram. Hasil dari yang haram. Hasil dari riba. Bibitnya riba, daunnya riba, batangnya riba, haram. Pertanyaan terakhir. Niat sudah sunat sebelum sudah Jumat. Apa Pak Ustaz? Niat sudah sebelum. Yang sebelum Jumat, usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan. Sebelum Jumat 2 rakaat. Dalil-dalilnya buka 37 masalah populer, tuntas sudah dibahas. Ba'diyah Jumat kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat, 2 salam. Usolli sunnatal jumu'ah rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 2 salam, 2 rakaat, 1 salam. Tegak lagi. Usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat. Yang tidak melafazkan niat, saudara-saudara saya dari Muhammadiyah, Persis, tidak melafazkan niat dalam hati saja. Tidak dilafazkannya di mulut. Allahu Akbar. Sah. Karena mulut itu hanya untuk menguatkan yang ada di hati. Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ada saudara kita yang meninggal dunia, kita doakan. Yang sakit diberikan Allah kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan Allah kemudahan. Baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah.
wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah, wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah, wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya, segala hajat di dunia dan di akhirat, laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat itu bagi kami dan engkau ridai pula hajat kami itu, illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah dan mudahkanlah segala hajat kami itu ya Allah. Allahumma ighfir lahum, ampunkan saudara kami, warhamhum, rahmati mereka, wa'afihim, beri kebaikan, wa'fu anhum, maafkan segala kesalahan mereka, wa akrim nuzulahum, muliakan tempat turun mereka, wasilhum bil ma'i wal thalji wal barad, mandikan mereka dengan air yang suci dan sejuk dan menenangkan mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ansur man nasaraddin, tolonglah saudara kami yang menolong agamamu, wahdhulil kafaratal musyrikin, hinakan, rendahkan, binasakan orang-orang yang sudah merendahkan agamamu. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum, pecahkan persatuan mereka, bubarkan, hancurkan barisan mereka, wal'anhum la'nan tawila, laknatlah mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Adapun saudara kami yang masih mungkin mendapatkan hidayah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada mereka supaya mereka tahu jalan kembali kepada jalan yang benar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, maka yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum.